Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kali ini kita sudah memasuki sesi menjaga kesehatan reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah alat perkembangbiakan pada manusia atau juga pada hewan. Tetapi dalam hal ini kita akan membahas alat reproduksi pada manusia tentu saja, di mana alat reproduksi ini adalah alat yang penting untuk masa depan umat manusia. Di Al-Quran sudah disebutkan, yaitu di surat Ali Imran ayat ke-36, "Walaysa dzakaru kal unsa," dan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya reproduksi itu sendiri berasal dari kata re yang artinya kembali dan produksi artinya membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi adalah satu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, ada dua sistem reproduksi dalam manusia, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Nah, kedua sistem ini penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah organ reproduksi wanita atau perempuan. Ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah ovarium, serviks, kemudian vagina, kemudian rahim, kemudian vulva, dan oviduk atau tuba falopi atau saluran telur. Nah, pada wanita ini juga mempunyai masa subur. Nah, masa subur ini terjadi pada saat pelepasan sel telur pada perempuan. Titik puncak kesuburan seorang wanita itu terjadi pada hari ke-14 sebelum masa menstruasi berikutnya. Tetapi tanggal menstruasi berikutnya seringkali tidak pasti pada remaja dan juga pada wanita dewasa. Biasanya diambil perkiraan masa subur 3-5 hari sebelum dan sesudah hari ke-14 tersebut. Nah, kemudian untuk usia produktif itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah menarse, kemudian produktif, premenopause, dan menopause. Nah, kemudian untuk organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari 10 hal. Yang tampak hanya batang penis dan skrotum atau buah zakar. Sedangkan di dalamnya ada banyak hal, yaitu glans, uretra, vas deferens, epididymis, kemudian testis, kemudian kelenjar prostat, penis itu sendiri, skrotum, dan vesicula seminalis serta kandung kencing. Kemudian, satu fakta tentang alat reproduksi laki-laki, yaitu testis yang berada dalam kantong zakar itu memiliki suhu yang lebih dingin daripada di luar. Kemudian, keadaan ini sangat diperlukan agar sperma yang dihasilkan bisa lebih sehat. Nah, testis inilah yang kemudian berfungsi membuat benih laki-laki yang disebut sebagai spermatozoa atau sel sperma. Nah, di dalam testis sendiri terdapat saluran semen yang menjadi pusat dihasilkannya sel-sel sperma. Nah, bagaimanakah cara merawat organ reproduksi laki-laki? Caranya, diantaranya yaitu yang pertama, mencuci alat kelamin setelah buang air kecil, buang air besar, dan setelah hubungan seksual. Kemudian yang kedua, jangan sampai menahan air kencing terlalu lama. Yang ketiga, dihitan, karena dengan dihitan akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan dalam kulit. Kemudian yang keempat, mengganti pakaian dalam sesering mungkin agar tetap kering dan tidak lembab, sehingga tidak menyebabkan
jamur atau kandida pada organ reproduksi. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menggunakan celana terlalu ketat karena akan menyebabkan terganggunya skrotum. Kemudian yang selanjutnya adalah cukup istirahat, pola makan sehat, kemudian menghindari stres yang berlebihan, dan yang terakhir yang harus diingat adalah setia dengan pasangan, artinya harus menghindari hubungan seksual yang beresiko. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara merawat organ reproduksi perempuan? Yang pertama adalah mencuci alat kelamin sama setelah buang air kecil, setelah buang air besar, dan setelah hubungan seksual. Kemudian yang kedua, tidak menahan air kencing terlalu lama. Kemudian yang ketiga, bila merasakan keputihan yang gatal dan berbau, lebih baik untuk berkonsultasi dengan dokter. Dan mengganti pakaian dalam sesering mungkin agar tetap kering dan tidak lembab. Dan saat haid, hendaknya mengusahakan tetap menjaga kebersihan dengan sering mengganti pembalut. Kemudian selanjutnya adalah sama, cukup istirahat, pola makan sehat, dan menghindari stres, serta yang terakhir sama, setia dengan pasangan dan menghindari hubungan seksual beresiko. Baik, demikian tadi beberapa cara kita merawat kesehatan reproduksi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap berbahagia untuk seluruh saat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.